Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kelas, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dengan mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang berjudul Review terhadap Pandangan Sains Islam Zainuddin Sattar dan Syed Hossein Nasr. Biografi singkat Syed Hossein Nasr. Syed Hossein Nasr dilahirkan pada tanggal 17 April 1933 di kota Tehran atau Iran. Ayahnya bernama Syed Failullah Nasr yang dikenal sebagai ulama, dokter dan pendidikan pada masa dinasti Qajar. Syed Hossein Nasr adalah seorang tradisionalis yang ingin menggeser peradaban intelektual modern dengan matrik intelektual tradisional. Selanjutnya, pendidikan dasarnya dimulai di Teheran dan selanjutnya oleh ayahnya ia dikirim ke Qum untuk bekerja dengan sejumlah ulama besar Iran, termasuk At-Tabatabai untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, tasawuf dan menghafal Al-Quran dan syair-syair klasik Persia. Baik, peta pemikiran Syed Hossein Nasr. Ada banyak model yang diajukan dengan untuk integrasi sains dan agama. Model-model itu dapat diklasifikasikan dengan menghitung jumlah konsep dasar yang menjadi komponen utama model itu. Jika hanya satu model itu disebut dengan monadik. Jika ada 2, 3, 4, atau 5 komponen, model itu masing-masingnya bisa disebut sebagai model-model diadik, triadik, tertradik, dan pentadik. Berikut ini adalah masing-masing model secara singkat. Yang pertama itu yang populer di kalangan fundamentalis, religius maupun sekuler. Yang kedua yaitu model diadik. Ada beberapa varian model kedua ini. Varian pertama mengatakan bahwa sains dan agama merupakan dua kebenaran yang setara. Varian yang kedua ada 2, yaitu yang pertama, model diadik ini mungkin dapat dinyatakan oleh gambar sebuah lingkaran yang terbagi oleh sebuah garis lengkung menjadi 2 bagian yang bentuk dan luasnya sama, seperti pada simbol To dan dalam tradisi Cina. Yang kedua, sains tak membutuhkan mistisisme dan mistisisme tak membutuhkan sains, akan tetapi manusia membutuhkan keduanya. Yang ketiga, itu ada 2 varian juga. Yang pertama dilukiskan secara diagram dengan 2 buah lingkaran sama besar yang saling berpotongan. Yang kedua, jika 2 lingkaran ini menggambarkan sains dan agama, akan terdapat sebuah kesamaan. Kesamaan itulah yang merupakan bahan dialog antara sains dan agama. Pertumbuhan pesat sains modern yang mengundang anggapan dari beberapa pihak. Pertama, kaum restorasionis. Kaum restorasionis adalah kelompok yang paling bersemangat mengembalikan kejayaan Islam di masa lampau. Kelompok ini juga berargumen bahwa kemunduran umat Islam saat ini karena mereka tidak mampu memegang fikrah dan tauhid. Islam secara istiqomah menjamurnya gerakan fundamentalis pada sekitar tahun 1970 sampai 1980-an adalah manifestasi yang paling menyata dari gerakan kaum restorasionis ini. Yang kedua, kaum rekonstruksionis. Posisi kaum rekonstruksionis sangat bertentangan dengan posisi ortodoks yang sangat anti-sains dan anti-modernisme. Rekonstruksionis secara esensial menafsirkan kembali keimanan untuk mendamaikan tuntunan peradaban modern dengan ajaran dan tradisi Islam. Ketiga, kaum pragmatis dan pragmatis sesungguhnya merupakan jumlah terbesar dari umat Islam, tetapi kelompok ini lebih banyak memilih bungkaman terhadap masalah modernitas dan sains. Selanjutnya, F. Sains dan Islam, perspektif Syed Hossein Nasr. Syed Hossein Nasr dilahirkan di Teheran pada 7 April 1933. Setelah menerima pendidikan awal di Iran, Nasr belajar fisika dan matematika di Massachusetts Institute of Technology yang disingkat sebagai MIT dan menerima gelar doktor dari Harvard Universitas pada tahun 1958 dengan spesialis dalam kosmologi Islam dan sains. Dari tahun 1958 hingga 1979, beliau mengajar di Universitas Teheran, di mana beliau juga dekan Fakultas Sastra untuk beberapa tahun. Syed Hossein Nasr juga menjabat sebagai Presiden Aryama Universitas di Iran tahun 1979. Ia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di beberapa universitas Amerika sebelum akhirnya bergabung dengan University Washington DC. Tahun 1981, Nasr memberi kuliah Gifford di Universitas Edinburgh. Pada tahun 1999, ia terpilih sebagai sarjana muslim pertama untuk menerima templotan agama dan ilmu khusus awal, telah menulis sejumlah buku dan artikel mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan.